Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita bertemu di dalam kasih Kristus. Kita akan masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nyanyikan pujian, kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Mu ku kasih Yesus. Bapak Alfred untuk berdoa. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Oh, kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu ku merasa. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang hadir pada hari ini, baik yang melayani-Mu, baik memberikan firman-Mu dalam kasih-Mu. Berikanlah firman-Mu kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan tibakanlah dari kami semua yang terlambat mungkin karena kejadian ada acara di sekitar ini yang terlambat, agar mereka bisa tiba di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat hambanya Bapak Albert Untaran yang sudah berdoa buat kita. Kita akan memuji Dia. Seindah pelangi, secerah mentari. Haleluya. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji.
jadikan hidupku jadikan hidupku, jadikan hidupku sekali lagi, jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti. Haleluya. Puji nama Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Masuklah selalu dalam rencana Tuhan. Dan kita akan lanjutkan pujian kita. Datanglah ya Tuhanku, dan Viopi akan siap-siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, basahilah hatiku, curahkanlah hujan roh-Mu, puaskan dahaga. Datanglah ya Tuhan, dengarlah seruanku, padamu ku berseru, ubahkanlah hati yang susah agar ku turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Sekali lagi, datanglah ya Tuhan. Amin. Basahilah hatiku, curahkanlah hujan Roh Kudus, puaskan dahaga. Dengarlah, dengarlah seruan, padamu ku berseru, ubahkanlah hati yang susah agar ku turunlah. Viopi, maju ke depan. Turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Viopi. Kiranya Tuhan berserah
Bapak Ibu, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu dan katakan, jiwaku merindukanmu karena aku haus akan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang ku bersyukur. Bangkit berdiri, jiwaku merindukan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Sekali lagi, jiwaku Tuhan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya layak. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, penolong, ya daya. Ku bersyukur, ku bersyukur, haleluya, haleluya, Yesus, sumber pengharapan, penolong yang setia, penolong, ya daya. Sekali lagi ku bersyukur, haleluya. Bapak Agus untuk berdoa buat firman Tuhan, haleluya. Sumber pengharapanku, haleluya. Penolong, ya ralama sadar. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang seperti, tiada yang sepertimu.
Terima kasih ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Memang tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami. Engkau Allah yang selalu mencintai kami. Dan Engkau juga Allah yang selalu membimbing kami. Dan Allah juga yang memberikan Roh Kudus kepada kami semua. Untuk kami menjalani hari-hari kehidupan kami ini bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini dengan penucapan syukur kami pada Engkau ya Tuhan, Engkau melawat jemaat di tempat ini satu persatu, pribadi lewat pribadi pada pagi hari ini Tuhan. Berkuasalah Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami terlalu yakin Tuhan, Engkau selalu menyertai kami pada pagi hari ini. Dan kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah persiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu berasal dari Engkau ya Tuhan. Dan kami yakin dan terlalu percaya Bapa, firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami pada pagi hari ini. Dan selanjutnya Tuhan, saya serahkan ibadah pelayanan firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih karunia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dengan tenang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Giri Sondak. Selanjutnya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dan selamat kita memuliakan mengagungkan nama Tuhan. Sangat senang sekali kita boleh berjumpa di pagi hari ini. Ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Ini semua hanya karena kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup pribadi kita. Tanggal 28 bulan 8, angka ini tidak akan pernah saya lupa dalam hidup saya. Karena hari ini adalah hari ulang tahun dari gembala saya yang Tuhan telah panggil. Dan saya tahu juga Bapak Ibu Saudara-saudara mengingat hal itu, dan itu semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat Ibu Gembala, Tante Melani yang boleh mempercayakan saya melayani Bapak Ibu Saudara-saudara dengan firman Allah. Tuhan memberkati kita semua, tidak ada yang tersembunyi. Amin. Mari sama-sama kita akan membuka Alkitab yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat telah beberapa kali ayat ini disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Biar di pagi ini ada sesuatu yang akan kita dapatkan secara bersama tentang apa yang akan disampaikan Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Kita akan mulai dari ayat yang ke-12. Ibrani pasal yang keempat mulai ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Haleluya. Ayat 12 dan ayat 13 merupakan satu paket yang dapat kita lihat di sana tentang kekuatan Allah, tentang firman itu. Karena ini berbicara tentang logos, ayat ini mengungkapkan tentang kekuatan Dia, berbicara tentang Dialah satu-satunya yang maha kuasa, Dialah yang berwibawa, Dialah yang memiliki otoritas, Dialah yang
yang maha tahu, yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, yang mampu membedakan segala pikiran dan pertimbangan. Ini luar biasa sekali. Kemudian kata firman Allah bukan hanya itu, pada ayat yang ke-12 bagian pertama, dia sanggup membedakan, sanggup membuat, kata firman Allah, menusuk amat dalam, memisahkan dan tahu membedakan antara jiwa dan roh. Di mana kita bisa menemukan hal itu? Perbedaan antara jiwa dan roh. Di mana kita dapat menemukan hal itu? Bahwa kita mampu mengerjakan. Dialah Tuhan kita yang dapat mengerjakan itu. Karena kemahakuasaannya, karena Dia adalah Tuhan. Maka ayat yang ke-13 berkata begini, dan tidak ada yang tersembunyi. Karena kemahakuasaannya, karena kemampuannya, karena Dia adalah Allah yang memiliki segala sesuatu. Kekuatan kekuasaannya ada dalam hidup pribadinya, membuat kita ada sampai saat ini. Ayat 13 berkata, dan sebab itu, dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Karena kesanggupan Allah, karena Dialah Allah kita. Kenapa? Tidak ada yang tersembunyi karena Dia Tuhan. Kedua, di situ dikatakan bahwa ada kemampuan Tuhan yang tidak dimiliki oleh kita. Kalau Bapak Ibu dapat membaca di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-13 berkata, Tuhan memandang dari surga dan Ia melihat semua anak manusia. Ini kekuatan, ini kekuasaan Tuhan. Ia memperhatikan, Dia mengamati dengan tajam akan setiap anak-anak atau orang percaya, semua orang. Karena Dia adalah Tuhan. Kalau Bapak Ibu juga dapat membaca kenapa tidak ada yang tersembunyi, kata firman Allah di dalam Amsal pasal yang ke-3, 15 ayat yang ke-3 berkata demikian, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kenapa saya memberikan penjelasan ini kepada Bapak Ibu? Karena Dia adalah Tuhan. Nanti kita akan melihat apa yang akan dikerjakan Tuhan nanti sebentar. Kadangkala dalam hidup pribadi kita, hamba-hamba Tuhan sebelumnya sudah menyampaikan kita bersifat biasa-biasa saja. Seorang murid akan bersikap baik sekali kalau ada guru di sana. Seorang anak akan bersikap baik sekali kalau ada orang tua di sana, ada yang mengawasi. Bagaimana kalau ada yang mengawasi? Semuanya pasti baik-baik. Kalau kita ingat peristiwa yang terjadi dalam kitab Daniel, Daniel tidak didapati kesalahan dalam soal pekerjaan. Apa yang dikerjakan begitu baik dan tidak didapati sesuatu kesalahan. Pelajaran bagi kita seorang karyawan, seorang pekerja, seharusnya kita bersifat demikian. Kita tidak didapati baik karena kekuatan Tuhan ada dalam hidup pribadi kita. Ada satu hal yang harus kita tanamkan dalam hidup pribadi kita. Apa yang kita kerjakan ini adalah karena Tuhan. Ada Tuhan yang melihat hidup pribadi kita, membuat kita bertanggung jawab dalam segala sesuatu. Ada Tuhan yang memperhatikan sehingga kita tidak dapat mengatakan kita akan lolos. Kita tidak dapat berkata bahwa semuanya baik-baik saja tanpa Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan dan kita mengerti hal itu karena ada Tuhan, kita akan berjalan dengan baik. Pertanyaannya di sini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, bukan? Mari kita akan lihat dari sekian banyak yang dicatat oleh firman Allah tentang sesuatu, tentang hal-hal yang tersembunyi. Bagi kita itu tidak akan diketahui. Saya akan memberikan beberapa contoh kepada saudara, kepada Bapak Ibu, pada kita semua. Apa yang tersembunyi yang dapat dilihat oleh Tuhan. Dan sekian banyak peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Mari kita akan mulai di dalam kitab 2 Samuel. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-12. Kita akan melihat sesuatu yang tersembunyi yang dapat dilihat oleh Tuhan.
Kitab 2 Samuel pasal yang ke-12, kita akan baca mulai ayat yang ke-1. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 mulai ayat yang pertama. Firman Allah berkata demikian, Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu kali orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan nabi ini, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayarnya ganti 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja, dan orang Israel akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu, dan istri-istri Tuanmu ke dalam dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentulah kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan ia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Dan oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab, perhatikan ayat 12, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Peristiwa Daud yang mengambil istri Uria menjadi istrinya pada waktu itu adalah jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu dapat melihat dalam pasal sebelumnya, mulai pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-27. Prosesnya apa yang telah dilakukan Daud terhadap istrinya. Daud tidak pergi berperang, kata firman Allah. Dia berada di suatu rumah. Dan dia memperhatikan, dan disitulah awal mulanya terjadi sesuai dengan apa pikiran yang menjadi pikirannya, yang dianggapnya tersembunyi. Dia melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, kata firman Allah. Dan prosesnya dia mendapatkan Batseba. Sah saja bagi dia. Kemudian datanglah Natan, seorang nabi, memperingatkan dia. Dia memberikan perumpamaan terlebih dahulu. Seperti yang telah kita baca, marah Daud. Orang ini melakukan kesalahan, dia harus menggantikan empat anak domba kepada orang yang telah melakukan itu. Natan berkata, kaulah orang itu. Segala sesuatu telah diberikan kepadamu. Semuanya, kalaupun itu kurang, kata firman Allah, itu akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa bukan?
Coba Bapak Ibu perhatikan kalimat ini, menangis saya. Kalaupun itu masih kurang, akan ditambahkan kepadamu. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi yang dikerjakan oleh Daud menurut pikirannya, menurut pandangannya itu benar. Tapi dalam pasal 11, dalam 2 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-27, firman Allah berkata, setelah lewat waktu berkabung maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang tersembunyi itu, hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Daud pikir aman-aman saja. Ada strategi, ada cara yang telah dia susun begitu rapi. Tapi ada sepasang mata yang suci itu, yang memiliki otoritas, yang memiliki kekuasaan, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Itu memperhatikan setiap gerak-gerik manusia, termasuk Daud. Dan di mata Tuhan, apa yang dikerjakan Daud itu jahat. Sesuatu yang tersembunyi, kata firman Allah, telah Daud lakukan dan di mata Tuhan itu jahat. Kaulah orangnya, kata Nathan kepada Daud. Muncul dalam Mazmur pasal yang ke-51. Bapak Ibu bisa baca mulai ayat yang pertama dan seterusnya. Ada sebuah ayat berkata, ya Tuhan, karena kesalahannya jangan ambil roh-Mu dariku, Tuhan. Jangan jauh daripadaku. Ini bentuk kesalahan Daud ketika dia menyesal atas peringatan dari Nabi Nathan kepadanya. Daud pikir dia aman-aman saja. Dalam sebulan ini kita mendapatkan bagian ini untuk kita. Ini satu peringatan keras bagi kita untuk sangat berhati-hati dalam perjalanan hidup ini. Satu hamba Tuhan bercerita begini kepada saya. Saya tahu jemaat saya katanya merokok dan dia seorang pelayan. Ini di desa dia katakan, dan ini pekah bagi masyarakat di sekitar. Ini di lingkungan dikatakan. Jadi biasa saja dan diberitahukan kepada gembala, Om, pelayan itu dia merokok, masa dia di depan. Oh, hamba Tuhan ini berdoa. Satu waktu dia ketemu, dia lagi di jalan, dia katakan saya lagi di mobil, saya lihat dia lagi jalan. Saya lihat kok ada api di tangannya. Saya berhenti, stuck. Saya langsung katakan, halo. Entah bagaimana saudara, begitu cepatnya tangannya dia masukin ke dalam kantong begini. Gembalanya katakan begini, apa kabar? Gitu saudara ya. Waktu dia salaman kata hamba Tuhan kepada saya, tahu tidak, saya tahan tangannya. Saya tertawa. Dan jemaat itu gelisah. Apa kabar? Aduh, seminggu rasanya setahun. Bagaimana dipegang tangannya? Kamu baik-baik saja. Jemaat itu gelisah begini. Oh, iya Om. Baik, terus kamu gimana? Sehat-sehat istrimu? Bagaimana anak-anak? Puji. Baik Om. Tiba-tiba gembala katakan, kok celanamu berasap? Gembala itu cerita, tertawa dia. Aduh Om, minta maaf. Oke, kita ketemu hari Minggu ya. Dia cepat dia buang saudara ya. Dia pikir gembalanya naik ke mobil. Dia pergi buang, dia lihat gembalanya pergi, dia ikut apa yang dia buang. Gembalanya balik lagi, mau kemana? Oh enggak. Kamu mau kemana? Enggak, dia mau ngambil yang dia buang tadi, sayang. Belum banyak yang habis. Tapi ini udah kebakar. Kata hamba Tuhan itu kepada saya. Saya hanya berdoa, Tuhan pertemukan saya. Dan buat dia kapok. Saya enggak minta macam-macam. Dan waktu itu terjadi, dia katakan saya tertawa. Aduh saudara-saudara, tidak ada yang tersembunyi. Itu kata gembalanya.
Daud berpikir aman-aman saja, bukan? Tapi ada sepasang mata yang memperhatikan apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dikerjakan. Dan kita harus sangat berhati-hati untuk hal itu. Mari kita melihat satu bagian lagi, hal-hal yang tersembunyi yang dapat dilihat oleh Tuhan. Menurut pemandangan kita, Tuhan tidak memperhatikan dalam kitab Yunus pasal yang pertama. Kitab Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai 17 adalah satu peristiwa yang sangat dikenal bahkan oleh anak-anak kita. Sampai muncul cerita, muncul pujian yang telah dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu, Yunus di perut ikan. Tapi kita membaca ayat yang pertama dan seterusnya beberapa ayat saja. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Perhatikan, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ada apa dengan kota yang besar ini, Niniwe ini? Dia melakukan hal yang berat sekali. Dosanya telah naik di hadapan Tuhan. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, ayat yang ketiga Tuhan menugaskan seseorang yang bernama Yunus. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dalam pasal yang pertama ayat yang ketiga ada dua kata yang diulang di sana. Jauh dari hadapan Tuhan. Dapat penugasan oleh Tuhan kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe karena dosa Niniwe, kota ini telah naik di hadapan Tuhan untuk diingatkan bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Orang Israel tidak akan lupa Niniwe. Karena apabila pertanian, peternakan mereka telah bertambah, pertanian mereka siap dituai, siap dipanen, datanglah orang-orang Niniwe. Mereka menindas orang Israel. Musuh menghancurkan. Tidak ada masa depan bagi orang Israel karena perbuatan orang-orang Niniwe. Jadi wajar dong kalau Tuhan ingatkan kepada Yunus dan Yunus berkata, masa dia harus saya ingatkan Tuhan? Mereka jahat kepada kami. Tapi Tuhan penuh dengan belas kasihan Tuhan. Yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran kita tentang apa yang menjadi rencananya terhadap satu bangsa, terhadap satu orang. Yang kita berkata tidak mungkin. Belas kasihan Tuhan itu kadang-kala kita tidak bisa jangkau apa maksudnya. Tapi Tuhan menugaskan Yunus. Pergi. Yunus lari jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan kagak tahu. Tuhan kagak tahu. Tuhan kagak tahu. Dia jauh dari hadapan Tuhan. Saya sekolah Alkitab di Cianjur kelas 1 dan kelas 2. Selesai kelas 1, hampir 25 atau 26. Berapa tahun yang lalu, saudara. Saya ditempatkan di Cianjur setelah kelas 1. Belum tahu di mana, karena di Cianjur ada 3 tempat. Di Yayasan Sekolah Alkitab, di gereja, dan di rumah Om Yoyo. Waktu ditempatkan kami semua masih di Sekolah Alkitab. Pas ada acara pesta di aula, setelah pesta kami membersihkan. Lagi membersihkan, nyanyi-nyanyi senang karena kerja bareng membersihkan. Tiba-tiba guru, saya tidak sebutkan namanya. Halo, kami lagi ngepel langsung lirik begini. Oh Jesus. Karena kami lagi menunggu tempatnya di mana.
singkat, kalimatnya pendek. Carry, ambil kopermu ke Kapten Musa. Saya tidak ngomong, teman-teman saya yang teriak, Yesus, haleluya. Saya ambil koper, oh Tuhan, saya hanya duduk, Jesus Christ. Pergi. Ambil, nyampe. Saya langsung diantar ke sana. Saya ingat Om Yoyo akan ke Amerika waktu itu. Akan ke Amerika, jadi saya sudah ke sana. Saudara tahu, setelah saya kuliah, bekerja, saya dipanggil Tuhan melayani. Ada satu kalimat yang disampaikan oleh orang tua saya. Bekerja melayani Tuhan dengan hati yang senang. Kerjakan saja. Kerjakan saja. Kerjakan saja. Teman-teman saya berteriak, maksudnya tidak apa, saya ke Kapten Musa. Saya mengerjakan itu oleh karena Tuhan. Yunus ditugaskan ke Niniwe. Dia ke Yafo. Hati-hati dengan tanggung jawab. Ada seseorang yang saya kenal baik melayani di satu gereja. Dia pemain musik. Dia ajar pelayanan, main gitar, sampai main bass. Dalam tanda petik yang tidak tahu penyebabnya, dia katakan, saya tidak akan ada di gereja ini. Saya ingin lihat kalau saya keluar, ada yang main musik atau tidak. Pergi. Memang agak kalang kabut pertama. Dari biasa, apalagi sudah sinkron ya. Ditambah pemain baru, apalagi skillnya masih di bawah standar. Aduh, pemain musik lebih tahu, banyak berdoa. Anak saya pertama kali main drum, pemain gitarnya. Pemain gitar di tempat saya waktu itu dibujuk oleh Frankie Sihombing. Yuk main satu tim dengan saya. Dia enggak saya situ. Tiba-tiba anak saya yang sudah sekolah Alkitab, dia pertama kali main drum, sudah bermain di youth, oke, tapi main di kebaktian umum. Takut. Waktu dia main, pemain gitarnya katakan, Yesus, baru kali ini saya main musik sambil menyembah Tuhan. Karena pemain drumnya, dia takut di pukulan snare itu enggak sesuai dengan tepuk tangan. Jadi katakan, oh Yesus. Pemain bass enggak usah ditanya. Tapi ini dia kata, oh Tuhan, pergilah, udah. Hilang, selesai. Dalam jangka waktu tertentu. Hamba Tuhan ini ada di satu tempat, tiba-tiba ada yang tepuk, hey, kamu tidak ke rumah sakit ini? Kemana? Ke rumah sakit ini. Oke. Sampai di rumah sakit. Kenapa? Ke rumah sakit itu? Enggak. Itu loh yang ini pemain musikmu ada di rumah sakit. Kan bukan jemaat gua lagi. Nanti gembalanya muncul, ngapain kamu? Gitu saudara ya. Tapi karena hati pendeta dia pergi. Gembala yang pertama itu muncul pas buka pintu. Satu keluarga itu sujud. Minta ampun. Karena apa? Ini patah, ini nggak bisa gerak. Gembala itu hanya katakan begini dalam hati, Tuhan, saya tidak minta ini. Saya tidak minta ini. Om Pendeta minta maaf, Om Pendeta. Hampir gembala itu katakan begini, Tuhan, kok cuman ini? Tapi dia tutup mulut. Nangis, didoakan. Tuhan mengampuni, melayani dengan baik, bertanggung jawab. Tapi harganya mahal, bukan? Itu menurut kesaksian gembala itu. Apa yang terjadi kepada Yunus jauh di hadapan Tuhan?
pikir tidak kelihatan. Dia pergi. Peristiwa Yunus ditelan dengan ikan yang besar. Itu membuat Yunus kembali ke panggilan itu. Kadang-kala kita anggap itu biasa. Tapi ada sepasang mata yang memperhatikan apa yang kita kerjakan. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yunus kembali dan mengatakan, Tuhan, saya ingin kerjakan itu. Dan dia menyampaikan kepada orang-orang Niniwe, tidak lama lagi kota ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Karena Yunus mengingatkan, kota ini kembali dan tidak melakukan hal yang jahat dan diampuni Tuhan. Berawal dari Yunus tidak tertarik. Tapi Tuhan mengingatkan dia. Mari saya akan membagikan saudara lagi dalam kitab Markus pasal yang ke-6. Hal-hal yang tersembunyi. Yang kadangkala menurut orang tidak diketahui oleh Tuhan, justru diketahui oleh Tuhan. Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6. Ada satu peristiwa di sana, mari kita akan lihat mulai ayat yang ke-45. Markus pasal yang ke-6. Markus pasal 6 mulai ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ini Yesus lagi berdoa. Ketika ia melihat, ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak sebab mereka semua melihat dia. Mereka pun sangat terkejut, tetapi ia segera berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Ayat yang ke-48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Apakah ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara pernah memancing di atas laut di tengah malam menggunakan perahu? Beberapa bulan yang lalu, ya awal tahun ini saya ada di Manado. Karena ulang tahun ayah saya, setiap ulang tahun saya dipanggil anak-anak, kami sepakat untuk menghadiri ibadah keluarga, ibadah komsel, kami anak-anak menghadiri. Karena tinggal papi, jadi saya selalu datang, tinggal saya yang ada di Jawa. Acara selesai, gembala saya di Manado minta saya ikut perjalanan ke Talaut. Itu 12 jam sekarang. Lumayan saudara, udah lama saya tidak naik kapal seperti itu. Jadi banyak doa, itu dekat dengan Tuhan. Kapalnya kecil. Terus yang teman dekat kamar dia katakan begini, hei bro, pendeta, saya tidak ada pelampung. Saya tidak tahu, di kamar saya juga tidak ada. Jadi saya katakan begini, saya bercanda, jangan takut. Di samping kapal selalu ada bola yang kecil. Itu bisa digunakan. Takutlah dia. Dia cari pelampung, punya orang dia ambil. Saudara tahu, baru kali itu saya lihat orang tidur pakai pelampung. Padahal aman-aman saja, betul sampai di Talaut tenang. Tapi bagi saya yang sudah lama tidak naik kapal kecil, tetap goyang saja. Tapi saya lihat dia katakan berjaga-jaga dan berdoa.
Sepanjang saya naik kapal sekitar pukul 1, karena udah tidak pernah tidur di tempat yang di ombang-ambing sedikit, kata ABK ini tenang sekali karena banyak pendeta yang naik kapal ini. Saya turun duduk di samping, ya Tuhan, saya tidak lihat apa-apa. Paling hanya 10 meter karena pantulan cahaya kapal, lampu. Lebih dari itu saya tidak bisa membedakan antara laut dan langit. Ini kasat mata saya. Ya Tuhan, saya tidak tahu di mana pulau, di kanan apa kiri. Saya muter kapal itu jam 1 malam. Saya ketawa lihat saya muter. Ya Tuhan, semua pada tidur. Tinggal nakoda kali yang tidak. Saya muter karena saudara kan agak sedih miring-miring. Saya cuma mana daratan. Tidak ada sinyal lagi. Gunakan sos, aman-aman. Nelpon istri dan anak-anak, udah tidur mereka. Kalau lagi doa masalah, saya lagi di kapal, gak ada signal. Tapi mata saya tidak bisa melihat apa-apa pukul 1 malam. Hanya sekitar 10 meter. Ini Yesus ada di bukit. Kata firman Allah, karena kekuatan angin sakal mengakibatkan gelombang yang besar. Perahu murid-muridnya terombang-ambing, tapi ada mata Tuhan yang memperhatikan kesulitan mereka. Setiap membaca ayat ini saya merinding. Kalau mau jujur, kadang-kadang kita berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya sendiri Tuhan? Kenapa usaha saya begini? Kenapa pekerjaan saya begini? Kenapa keluarga saya begini Tuhan? Rasanya saya tidak memiliki apa-apa lagi. Kalau Yesus memperhatikan murid-muridnya yang ada di tengah danau. Sekalipun itu ada badai, ada kekuatan angin sakal yang mengakibatkan gelombang di tengah malam. Yesus mampu memperhatikan kesulitan murid-muridnya. Apakah Yesus tidak memperhatikan kita? Dia selalu ada dengan saudara dan saya. Di saat rasanya tidak ada sesuatu, seseorang pun yang menolong, dia bersama-sama dengan kita. Bukan membuka rahasia. Karena saya praktek di Kapten Musa di tempat rumah pendeta Wondatu. Saya sedikit mengenal apa yang dilakukan oleh Om Yoyo. Satu pagi setelah ibadah subuh, pulang rumah, Om Yoyo akan melayani di Jakarta. Itu masih ibadah 5:30 atau jam berapa tuh. Jadi setelah itu 6:30 Om Yoyo akan ke Jakarta. Sopir sudah tunggu. Om Yoyo tiba, sampai di rumah, sudah disiapin sarapan. Saya tidak lupa, pas Om Yoyo duduk, keluar dari mulut Om Yoyo, maaf, muntah-muntah. Tante katakan, jangan ke Jakarta. Saya sebagai pengerja, lihat. Saya mau bersihkan, tante katakan jangan. Karena Om masih muntah-muntah. Tidak ke Jakarta. Apa yang Om katakan waktu itu? Beritahu sopir, hidupkan mesin mobil. Saya akan pergi melayani di Jakarta. Baju udah keluar, Om belum pakai dasi. Dikasih sendal. Tante, saya lihat bingung. Tapi Om katakan, saya akan ke Jakarta. Tante cepat-cepat beres. Om tinggalkan berdiri. Mau nangis saya. Saya harus pergi ke Jakarta untuk pelayanan. Dipapa dan naik ke mobil. Saya hanya melihat mobil pergi. Tuhan, begini gembala saya. Setelah pelayanan beberapa waktu kemudian, di Cianjur ada doa semalaman. Setelah pelayanan,
di Jakarta. Om Yoyo tiba kalau tidak salah sekitar pukul 10:30, 10 atau jam berapa. 2 semalam jam 10. Turun dari mobil masih pakai sendal, tidak ke kamar, langsung ke rumah belakang. Karena di situ ada doa semalaman. Pas nyampe duduk langsung menyembah Tuhan. Jesus Christ, orang apa robot ini? Saya tidak ngomong kepada teman-teman saya, tidak. Tapi saya memperhatikan beliau lakukan. Jesus Christ. Ini baru pelayanan, saya ajak ke Cianjur, pulang pergi, ke Cianjur, pergi balik. Udah pusing. Ini nyampe pergi ke Cianjur dari Jakarta setelah pelayanan, duduk doa semalaman. Saya beranilah katakan ini. Jangan pernah berhenti, karena Yesus bersama dengan kita. Kalau rasanya sulit hidup ini, rasanya sendiri, tersembunyi, ada sepasang mata yang perhatikan kita. Dia akan datang seperti dia mendatangi murid-muridnya. Prasangka buruk katakan itu hantu. Yesus datang. Baru muncullah mujizat. Petrus berjalan di atas air. Yesus memegang Petrus yang tenggelam kembali dan naik ke perahu. Dan berkata, diam, tenanglah. Berawal dari pandangan mata yang memperhatikan murid-muridnya yang kesulitan. Diperhatikan. Apakah kita di pagi hari ini tidak diperhatikan Tuhan? Rasanya tidak mungkin. Tapi Dia adalah Tuhan. Dia yang akan menolong, Dia yang memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Ampun air mataku dan tahu semua susahku. Ku bawa semua bebanku. Kau janji menolong aku. Air mataku dan taruh dalam bongkormu. Kau lihat air mataku, kau lihat air mataku. Amin. Kau kenal isi hatiku. Kau tampung air mataku dan tahu semua susahku. Ku bawa semua bebanku. Kau janji menolong aku. Kau tampung air mataku dan taruh kau lihat air mataku. Kau lihat air mataku. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Nal isi hatiku. Amin. Kau tampung air mataku dan tahu semua susahku. Ku bawa semua bebanku. Kau janji
janji menolong aku, haleluya. Kau tampung air mataku dan baru dalam Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, ku datang ke hadirat-Mu. Yesus, oh Yesus, ampuni semua dosaku. Yesus, oh Yesus, angkatlah semua bebanku. Yesus, oh Yesus, Kau tak Yesus, oh Yesus, haleluya. Yesus, oh Yesus, ku datang ke hadirat-Mu. Yesus, Yesus, Kau perhatikan umat-Mu. Yesus, Yesus, oh Yesus, angkatlah semua bebanku, haleluya. Yesus, oh Yesus, Kau tampung air mataku. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau memperhatikan umat-Mu. Engkau mengetahui keadaan kami Tuhan. Engkau mengetahui apa yang dikerjakan umat-Mu. Biarlah ketika Tuhan menilik sebagaimana Tuhan menolong murid-muridnya di tengah laut. Ingatkanlah umat-Mu di pagi hari ini. Kalau ada yang salah, ampuni Tuhan. Dan Tuhan yang mencatat setiap usaha pekerjaan keluarga umat-Mu ditalam oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan yang Maha Kuasa, segala hormat pujian hanya kepada Tuhan yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan karena kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Dia sungguh melihat dan mengamat-amati kita dalam hidup ini. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan memperhatikan kita. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Geri Sondak yang sudah menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Alvin. Ada beberapa informasi yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan bertemu kembali di tempat ini beribadah umum pada tanggal 4 September disertai perjamuan kudus Tuhan, yang diawali dengan doa beston dan ibadah dimulai pukul 8.25. Untuk Bapak Ibu yang berhalangan hadir dapat mengikuti ibadah Zoom, yang diinformasikan bisa mendapat passcode untuk menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Kami juga mengundang seluruh jemaat AMS untuk mengikuti ibadah Bedstorm yang diadakan setiap hari Selasa jam 19.30. Untuk informasi dapat menghubungi Ibu Fungling dan Ibu Lingling. Kami juga mengundang anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu jam 8.25. Untuk informasi juga dapat menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Untuk ibadah tunas kelas 5 sampai 9 diadakan via online tiap hari Jumat
jam 19. Untuk informasi, link dapat menghubungi Ibu Sandy dan Ibu Mary. Kami juga mengundang para dewasa muda AMS untuk mengikuti ibadah yang dipimpin langsung oleh Pastor Nemo Bahari setiap hari Sabtu jam 19.30. Untuk informasi, link dapat menghubungi Ibu Fungling dan Ibu Lingling. Untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat Bapak Alvin yang sudah menampaikan pengumuman. Dan sebelum kita akhiri, yang berulang tahun selama bulan Agustus, kalau ada untuk maju ke depan, supaya kita berdoa bersama-sama. Ya, sudah ada nama-nama yang sudah tertulis. Dan itu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian dan hambanya, Bapak Irisonda akan menutup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Makasih Yesusku buat anugerah yang sebab hari ini pada syukur sekali lagi terima kasih Yesus. Mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa di hadapan Tuhan dan di hadapan umat-Mu. Berdiri anak-anak-Mu yang berhari ulang tahun di bulan ini. Kami tidak bisa menambahkan usia dalam umur kami sedikit pun kalau tidak seizin Tuhan. Ketika Tuhan menambahkan umur bagi kekasih-kekasih ini, Tuhan memiliki rencana yang indah untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Bertambah di dalam iman, kuat di dalam Tuhan, dan diberkati dalam hidup oleh karena kasih Tuhan. Berkat ulang tahun jadi bagian kekasih-kekasih ini oleh karena kasih dan anugerah. Terima kasih untuk ulang tahun yang dikaruniakan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah. Kami tahu Tuhan memperhatikan kami. Tuhan melihat setiap pribadi yang datang kepada Tuhan. Dan ketika kami pulang dalam penyertaan Tuhan. Kami pulang dalam pembelaan Tuhan. Tiba di tempat tujuan dengan selamat sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Dan sekarang, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan dibedakan dengan orang-orang yang tidak tahu menghormati Tuhan. Di dalam kasih Allah Bapa kita, dalam kasih Yesus, kekuatan Allah Roh Kudus jadi bagian umat-Mu. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Ya. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai ketemu kembali di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.